Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak parabola. Ya, jadi kita akan langsung ke soalnya ya. Jadi di sini ada soal sebuah peluru ditembakkan dari tanah ke puncak tebing yang berjarak 195 meter dan tingginya 155 meter. Jika peluru mendarat di puncak tebing 7,6 sekon sesudah ditembakkan, tentukan kecepatan awal peluru, besar dan arah. Abaikan hambatan udara. Jadi pertama kita buat ilustrasinya dulu ya mending. Ya, jadi ada sebuah peluru ya ditembakkan begini ya, set ditembakkan dan ditembakkan ya, dia naik 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 meluncur meluncur, lalu dia sampai di tebing. Nih di sini dia sampai di sini dengan jaraknya itu adalah 195 meter ya. Berarti jarak yang ditempuh di sini dia adalah ya dia ini 195 meter. Sedangkan untuk ketinggian tebingnya adalah 155 meter begitu. Nah, berarti dari sini kita bisa kumpulkan informasi berupa yang pertama adalah H-nya, ketinggiannya adalah 155 meter. Lalu X-nya, jarak tempuh secara horizontalnya adalah 195 meter. Lalu T-nya, waktunya adalah 7,6 sekon. Lalu kita tahu di sini ya walaupun tidak dituliskan, cuman secara tersirat gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat begitu ya. Nah, yang di sini ditanyakan adalah tentukan kecepatan awal peluru, besar dan arah, abaikan hambatan udara. Ya, berarti di sini yang ditanya adalah VO ya. Di mana VO-nya itu berupa besarnya dan arahnya itu sendiri. Berarti arah itu maksudnya adalah sudut yang dibentuk. Berarti alfanya yang ditanya. Sudut yang dibentuk antara si ini kecepatan awal dengan permukaan tanah. Ya. Berarti ini VO dan alfa. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Nah, di sini kita akan cari dulu nilai dari VO-nya. Nilainya berapa sih begitu. Nah, ini sebetulnya bisa kita cari dengan cara begini ya. Pertama kita cari dulu nilai dari V0Y ya. Nilai dari V0Y ya. Di sini kita lihat rumus nih ya. Ini saya sudah tuliskan rumus-rumusnya. V0Y. Oke, coba kita cari rumus yang mengandung V0Y. Oh, di sini ternyata nih. V0Y nih. Ya, jadi di sini ada mengandung V0Y nih. Berarti kita pakai yang ini nih. Ini kenapa? Kenapa enggak yang ini? Karena di sini kita perlu kita perlu sudutnya, sedangkan kita belum tahu sudutnya berapa. Berarti yang kita pakai itu yang ini nih, yang rumus H sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat, gitu. Nah, berarti langkah pertamanya, kita tulis jawab. Ya, jawab. Yang pertama kita cari V0Y. V0Y bisa kita cari dengan rumus H sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kita kan sudah punya nih informasi H, T-nya juga kita tahu, G-nya juga kita tahu, ya. Maka bisa kita masukkan ke sini. 155 sama dengan V0Y dikali dengan 7,6 dikurang setengah dikali 10 dikali 7,6 kuadrat. Ya, 7,6 kuadrat begitu. Nah, ini kalau nanti dilakukan penghitungan sederhana begitu, nanti akan didapatkan 7,6 V0Y ya. Saya rasa untuk langkah aljabar sederhananya ini akan saya lewatkan ya, karena pasti teman-teman sudah mengerti lah begitu. Langkah-langkahnya kok bisa sih dapat begini ya. Nah, nanti kan akan mendapat 7,6 V0Y itu sama dengan
443,8 gitu. Nah, lalu nanti V0Y akan didapat adalah 58 15 atau saya akan buat aproksimasi begitu ya. Pendekatan itu adalah 58,39 meter per second. Atau kalau teman-teman juga mau jawabnya 58 saja boleh ya. Karena saya juga ini di sini menggunakan aproksimasi begitu. Jadi kalaupun teman-teman hanya menggunakan dua angka penting 58 saja ya tidak apa-apa, atau 58,4 saja tidak apa-apa. Ini saya ambil 4 angka penting saja begitu ya. Nah, ini selanjutnya kita ambil V0x. Sekarang kita cari V0x begitu. Jadi kan kita udah cari V0y, sekarang kita cari V0x. V0x kita lihat di sini rumus mana nih yang bisa kita gunakan? Oh, ternyata rumus yang ini. Di sini kenapa nggak kita gunakan yang ini? Karena kita nggak punya sudutnya. Jadi kita pakai yang ini. X sama dengan V0x kali T ya. Ini saya tulis dulu V0x ya. Nah, kita pakai gunakan rumus yang X itu sama dengan V0x dikali T. X-nya udah kita ketahui belum? Oh, sudah di atas, yaitu 195. 195. Itu sama dengan V0x dikali T-nya berapa? 7,6 tadi ya. Nah, ini berarti nanti V0x itu adalah 195 dibagi 7,6. 7,6. Nah, ini sama seperti yang tadi, saya akan buat pendekatannya saja ya. V0x itu kurang pendekatannya adalah 25,65 meter per second. Nah, kalau mau diambilnya 26 ya boleh juga, atau mau 25,6 ya juga sama, itu juga betul ya. Jadi memang nanti jawaban akhirnya pun memang bervariasi ya. Intinya kalau mendekati dengan jawaban yang saya itu berarti sudah betul begitu. Cuman saya ini menggunakan basisnya 4 angka penting begitu ya. Oke, nah ini setelah kita dapat V0x-nya dan V0y-nya ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita sadari adalah komponen ya, komponen dari V0. Komponen kecepatan awal ya, baik di sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, berarti begitu. Ini kan sebetulnya V0 ini kan sebuah vektor juga ya. Kalau kita lihat sebuah vektor. Vektor yang mana kita ketahui V0x-nya, sumbu X-nya, dan di sini sumbu Y-nya. Nilai sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Berarti untuk mencari yang ininya ya, kita bisa pakai rumus ini nih. Kita bisa pakai, selanjutnya kita cari V0. Untuk mencari V0 bisa kita gunakan rumus V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat begitu. Karena ini sebetulnya kan vektor juga nih, yang kita sudah ketahui sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ya. Jadi untuk mencari ininya kita bisa pakai rumus itu. Rumus ini nih, V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Nah, berarti kita masukkan yang tadi kita sudah cari ya. V0x-nya 25,65 ya, di saya ya, segitu. Itu ditambah dengan 58,39 kuadrat ya. Nah, V0-nya nanti kalau dihitung-hitung ya, mungkin saya akan lewatkan bagian penghitungan ininya karena ya saya yakin teman-teman sudah mengerti lah begitu. Jadi saya akan lewatkan saja, nanti akan didapatkan hasilnya 63,77 meter per second. Nah, ini adalah V0-nya begitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tidak mendapatkan hasilnya segini ya, misalkan 64 ataupun juga
63,7 ya pokoknya yang mendekat ya 63,8 ya pokoknya yang mendekati inilah ya. Nah, itu betul ya. Yang mendekati ini berarti betul. Nah, selanjutnya di sini kita sudah ketahui nilai V0-nya ya. Kita sudah ketahui nilai V0-nya. Nah, sekarang kita harus cari arahnya. Maksudnya adalah sudut yang dibentuk dengan kecepatan awal ini dengan sumbu X itu berapa sih begitu. Nah, untuk mencari arah vektornya, saya akan tulis di sini. Bukan arah vektornya sih. Arah kecepatan awal. Atau dalam kurung sudut yang dibentuk. Itu bisa kita gunakan rumus begini. Alfa ya. Bukan ini mah theta ya. Sorry. Saya hapus dulu. Kita hapus ya. Alfa itu bisa kita cari dengan tan min 1 V0Y dengan V0X per V0Y per V0X ya. Nah, jadi kan teman-teman sudah tahu lah ya sin itu apa, cos itu apa, begitu ya. Nah, di sini kita punya yang namanya tangen. Nah, tan ini bisa kita gunakan untuk mencari arah kecepatan awal, begitu. Jadi kalau misalkan ditanya arah kecepatan awal, begitu kita bisa gunakan rumus ini ya. Tan min 1 V0Y per V0X ya. Kenapa sih kita pakai ada min satunya kan biasanya kita cuma taunya sin, misalkan sin ya, misalkan sin 30 itu sama dengan setengah, cos 30 itu kan sama dengan setengah akar 3 begitu. Nah, lalu kita juga tahu tan, misalkan tan berapa lah ya gitu ya, itu sama dengan sekian. Nah, tan min 1 ini ya, ini adalah inverse dari fungsi tan. Maksudnya apa? Kan biasanya kalau di soal kita ketahui sudutnya dulu ya, baru nilainya. Ya, baru nilai ininya. Nah, ini tan min 1 ini maksudnya adalah menginverse. Kalau misalkan diketahui nilainya segini, berarti berapa derajat nih yang kita sudut yang terbentuk begitu. Nah, sama tuh. Tan min 1 itu maksudnya kayak gitu tuh. Kalau misalkan nilainya segini, berapa sih sudutnya? Begitu. Jadi kebalikannya, makanya saya bilang inverse gitu, kebalikannya. Nah, sama itu kalau misalkan sin min 1. Sin min 1 dari setengah gitu. Nah, berapa tuh? 30 ya. Jadi kebalikannya nih. Kalau sebelumnya kita taunya sudutnya, lalu baru diketahui nilainya. Nah, ini kebalikannya kalau ada min satunya nih. Kalau misalkan kita ketahui nilainya berapa sih sudutnya begitu. Ya kira-kira begitu. Nah, ini mungkin saya hapus dulu ya. Saya hapus begitu ya. Setidaknya pokoknya teman-teman mengerti lah ya. Kalau misalkan kita disuruh mencari arah kecepatan awal, ya kita bisa pakai rumus ini. Alfa itu maksudnya sudutnya ya. Oke, ini saya ganti ya. Nah, ini sekarang kita tinggal operasikan. Tan min 1 V0Y-nya adalah berapa nih? Nah, V0Y-nya adalah 58,39 per V0X-nya adalah 25,65. 25,65. Nah, ini nanti akan didapat koma tan min 1 itu sama dengan bla 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 begitu ya. Kiranya begitu ya. Nah, nanti setelah dapat, nah ini teman-teman bisa gunakan kalkulator ya, memang karena ini angkanya nggak bagus begitu. Karena angkanya nggak bagus, kita mending pakai kalkulator aja daripada bingung gitu ya. Nah, nanti akan didapat sudutnya itu adalah ya saya akan pakai perkiraan lagi ya, aproksimasi begitu. Karena memang sebetulnya hasilnya panjang banget sudutnya. Tapi kita akan gunakan aproksimasi saja, yaitu nanti dapat 66 derajat. Ya, saya satuannya derajat ya. Ya, oke. Jadi dapat nih arahnya adalah 66 derajat, sudutnya adalah 60 derajat. Berarti kecepatan awal dari ini
V0-nya adalah 63,77 meter per second dengan arahnya itu adalah 66 derajat. Oke, baiklah. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.